Agni, panggilan Agni, domisili gua di Bogor. Halo, gua Jawa. Nama asli gua sih sebenarnya mah bukan Jawa ya. Itu panggilan doang. Nama aslinya mah Febri. Ya, gua baru tahu nama lu Febri. Oh iya. Ya, Biasanya Jawa. Iya. Ya gua tinggal di Bogor. Instagram gua di bawah. Kalau gue Angga, domisilinya di Cibinong. Kalau gue Itmam, domisili gue tetanggaan sama dia. Oh iya. Asli. Iya, tetanggaan gue teman kecil. Iya. Enggak kecil-kecil banget sih ya. Oh, bukan kayak kecil ketemu gede gitu ya. Berangkat touring ke Ujung Genteng itu hari Jumat sore ya. Tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 24 kalau enggak. Oh iya 24. Jumat sore. Jumat sore tanggal 24 sampai tanggal 28 Senin pagi. Senin tanggal 7 ya. Jadi berangkat ke Ujung Genteng 7 28 28. ya gitu mas. Sampai Ya, Pokoknya udah masuk Senin. udah masuk hari Senin Tanggal 24 sampai tanggal 28. Jumat sampai Senin, Senin sampai Senin. Senin pagi. Kalau hitungan jalan berangkatnya nih sampai nyampainya sih hampir 24 jam ya, tapi gue kali kayaknya cuma 23 jam doang. Sampai itu pun sampai Ciletu doang pas berangkat. Karena kita berangkat sore, terus tuh kemalaman di jalan, dan akhirnya kita rest dulu. Sampai Ciletu juga tidur lagi. Pokoknya sampai Ciletu itu kita pas besok sore. Jadi kita berangkat sore, besok sorenya lagi baru sampai Ciletu. Tapi sebenarnya tujuan kita mau ke Ujung Genteng sih ya. Cuma karena sorean, jadi Kita belok dulu ngeres di Ciletu. sekalian lah gitu kan, biar ada dua destinasi nih. Iya, cuma satu ya. Iya, harus kayak gitu. Kalau emang nggak kuat. Lumayan sih nih, lebih sih. Yang ngidein buat Ujung Genteng. Nih bocahnya Nih. satu nih. Ini bocah emang Nih, tiga nih. apa ini? Ini nih. Semuanya sih sebenarnya. Awalnya emang nggak ke Ujung Genteng. Jadi Kita- gini, kita emang punya planning di setiap tahunnya itu ada perjalanan Nah, jauhnya ya. touring lah. Touring sepeda. agenda Iya. tiap tahun. Touring banget nih ya kan kita kan. Sebenarnya nggak touring amat, Iya. agak touring amat, di sepeda agak jauh aja. Bener. Sepeda jauh lah intinya, luar kota. Awalnya itu pengen ke Santolo kita ya kan, Oh. pengen ke Santolo di akhir tahun, cuman karena Ini posisi ada yang kerja, terus persiapannya juga mepet banget, itu kita persiapan H-1 ya. Enggak hamil satu deh kayaknya. Kurang 24 jam malah. Sore anjir. Jumat sore jalan, terus besok sorenya baru ngobrol kita mau kemana. Kemarin Nah, sore. Kemarin sore ya. Kemarin sore ngobrol, besoknya Iya, baru bener. langsung berangkat. Iya. Kita nggak ada planning lama lah apa. Ya, segala prepare. Persiapan fisik persetan lah. Enggak ada. macam. Setan udah pokoknya. Udah sih tahun. Iya. Modal nekat intinya mah niat. Selon. Ya bagusnya kita apa? Ya hayu aja orangnya. Ya, kalau gue sih kemana gitu. ATM unlimited lah intinya. Ada unlimited. Cuma Jadi kalau uang kayaknya nggak terlalu dipermasalahin. sombong banget anjir. Bohong, asli Bohong. Nggak tahu aja dia. Sensor. Bohong. Jadi Kesannya kalau berangkat kita berempat doang. Sampai Sebenarnya banyak sih yang Nah ya, yang mau ikut nggak ikut dulu. Yang ngadain mau touring ikut. gitu. Cuman pada beda tujuan. Kayak Udah. temen kita tuh si siapa? Lucky dia touring dengan Spuser Javanicanya. Dengan Ya kan? partnernya tuh ya dia berdua. Terus ada Mas Jimo juga mau yang ke ujung kulon dia. sebenarnya pengen sih kita touring bareng-bareng lah gitu, ngerasain perjalanan jauh bareng-bareng. Cuman udah punya agenda masing-masing Iya, kayak iya. gitu sebelumnya, jadi ya gak bisa bareng. Ngirian sebenarnya. Kayak gak mau kalah. Pengen punya Bener-bener. Pada pak gua Gua Makanya tiba-tiba touring kan. tiba-tiba touring. iya benar. kalau gue yang terjadi selama di perjalanan itu sebenarnya nggak yang gimana ya, soal kalau dari segi teknisnya alhamdulillahnya kita kagak ngalamin apa-apa ya. Nggak ada. Ban nggak bocor, trouble yang nggak terlalu parah lah, paling sepeda aman lah. minimal
RD rada ngaco. Settingannya berubah. Iya, nanti kering gitu sih. Rem udah mulai agak ngeblong. Kalau buat ke fisik, BT-nya itu kalau ketemu siang, tahu sendiri Sukabumi di Panas. daerah-daerah. Ada anginnya hangat, enggak adem. Angin kayak angin pinggir kulkas. Belakang kulkas. Di belakang dingin sama air. Itu angin kan udah ada ngademin ya kan, bukan Nggak ada dingin-dingin. Kalau enggak blower AC. Itu kita kena siang itu di daerah Waluran ya. Waluran. Iya. Itu panasnya gokil sih. Kalau Jalan. urutannya bentang Jawa. Iya. Ya, bener. Seper. Gak ada sujung kukunya lah. Nggak ada apa-apanya lah kalau itu ngeliat jalan dari ujung ke ujung nggak ada ujungnya tuh. Ya bagus. Lurus aja. Ya bagusnya aja itu jalanan rolling kita kan, ada tanjakan, ada turunan emang. Sama pemandangannya, Bu. di situ yang tadinya kita gue rapet ya kan, pada Jauh. tengok-tengokan ngobrol, udah sampai Waluran 20 meter. Belakang nggak ada bocah, udah cuek. Ngeliat HP yang penting masih ada sinyal, kalau kenapa-napa tinggal telepon gitu aja udah. Kalau dari lu gimana tuh? Kalau gua lebih ke fisik sih yang terjadi, kayak capek, dengkul sakit karena 2 minggu sebelumnya gue nggak sepedaan, nggak ada persiapan sama sekali. Habis tipes juga seminggu, jadi agak lumayan kewer gitu kerja orang-orang ini. Kalau sepeda nggak ada. Kamu sempet putus asa nggak sih? Putus asa sih enggak, cuman kayak karena kejar-kejar sama hujan juga, mendung. Iya. Pas sore tuh udah masuk Iya, kebun gitu teh. jarang itu ya. Itu agak lumayan. Kebun teh, hutan, Bukit. bukit, kampung, kebun teh lagi, hutan lagi gitu ya terus ya. Iya. Warung Tapi seru sih. Warung nggak ada warung. Jarang-jarang aja. Nelen air ludah kita. Nelan air ludah. Gua akuin Bagus tuh kalau ketemu hujan di jalan, gue nuangin bidon. Tadinya pengen gitu. Terakhir sarapan juga kan pagi itu kan. Kita Pagi, baru makan pagi sore. Sampai ke sorenya itu udah di double biar makan Baru siang. ke warung gitu kita. Iya. Kalau gua ya alhamdulillah ya, nggak ada apa-apa sih, aman gitu, perjalanan juga nggak capek-capek amat ya, masalahnya capek. Enggak, serius Jawa paling ketakilan di jalan enggak. Parah, nggak mau diem. Nabrak-nabrakin ban mulu kerjaannya. Kesel gua. Apalagi kalau ditanjakan. Ih. Ya bawaannya gitu ya kan, emang pengen di standingin mulu. Pengen Terus di-standingin. sepedanya juga paling ringan, curang dia. Iya, padahal mah sama aja. Enggak bohong. Sama. Gimana ini nih? Ini piston. Piston. Lu gimana? Kalau gua mah nggak ada sih dari sepeda. Aman lah nyampe gua balik lagi ke sini. Alhamdulillah ya. Soalnya sebelumnya kan gua suncaser dulu, coy. Gitu. Cek-cekin. Full support. Parah. Suncaser. Manchester. Aman pokoknya. Aman terkendali. Kalau dari fisik ya dengkul sih rada lumayan. Tisu magic habis berapa lu? Oh iya, tisu magic habis 2 pak. Dua pak, satu pak aja Satu isi pak tuh berapa? isinya 3 ya kalau nggak salah. Enam. Oh 6 isinya. Gua sampai disangka yang kagak-kagak nih. Oh iya betul. Mau lu bawa touring bawa tisu magic buat apaan tuh? Teman-teman gue juga Asli. pada kaget. Tapi Belum tahu. ngaruh sih tisu magic asli. 10 menit. Ya, lumayan lah. Ya, buat ini Karena 10 doang. menit. Buat ngilangin kayak rasa nyerinya, jadi Iya. kayak beku lagi gitu ya. Jadi fungsinya nggak cuma buat hal negatif aja, positifnya buat ngurangin ya. Bagus juga kalau sih. kram gitu Bagus kan. juga. Rekomen lah, maksudnya tisu magic itu bagus lah. Ini apalagi nih, langganan banget make nih. Tiap jalan Lu nih dua tisu kali magic doang, masih ya? ada. Oh 2 kali, 3 lu. Pakai komok. Sampai Salam. Oh iya salam kelas ya. sampai punggung juga lu pakai. Oh iya punggung. Mau tidur tuh punggung. Pegel. Lumayan nunduk mulu kan. Jadi kenapa bisa ke akhirnya ke ujung genteng itu karena itu tadi persiapan terlalu mepet. Kalau ke Santolo nggak terlalu nggak memungkinkan ya, karena posisi ada yang kerja juga nih di antara kita, akhirnya ngambil rute yang pendek. Ya udah akhirnya ke ujung genteng gitu. Yang penting kita ketemu air gitu di akhir tahun. Bogor nggak ada air soalnya nggak Oh, ada nggak laut. ada air. Bukan air nggak ada laut. Iya benar. Banyaknya curug bosen. Laut sama perahu gitu ya. Merasakan nyaman. Ngomong apa? Kalau gua pas di tanjakan sih seru. Tanjakan nyaman, keren lu asli. Nyaman seru di tanjakan tuh ngeliatin orang capek kan ya walaupun gua kayak capek gitu ngebecandain di si Jawa gitu kan Itmam seru aja gitu. Bahan kata-kataan gua kalau ketemu tanjakan. Nah iya. Padahal yang bikin tanjakan bukan gua anjir. Gue dikata-katain. Bahan buat kalau kesel ya dia gitu target utama gua soalnya nggak tahu kenapa diajak tapi ngikut mulu sama pas di daerah apa sih yang hijau padang rumput gitu
Amfiteater tuh. Situ gue ngerasain capek gitu, lagi capek gue, tiba-tiba ngeliat kayak gitu, wah gak nyangka sih Indonesia punya yang kayak begitu. Itu sih kalau gue. Dekat dari rumah lagi. Jauh anjir, dekat dari mana lu? Jauh. Gua tanjakan anjir ya tuh, gua sempet kehilangan sama lu kan. Gua udah jalan aja ya kan duluan, jalan jauh-jauh nih. Trouble kali kita. Gua pikir trouble di jalan sampai gua muter balik lagi anjir. Taunya apa coba? Beli es. Anjir gua enggak dijajanin gua. Itu dia. Lagi panas-panas nanjak, nemu warung, beli es langsung. Gue nungguin tuh di atas sebenarnya, lumayan kan itu berapa sampai kilo balik lagi tuh ya? Sampai balik lagi gue nyamperin lu, gue pikir kan ya trouble atau ban bocor atau apa gitu ya. Tahunya mah anjing, ditipu gue ternyata malah minum es. Salah gila. Selebihnya mah emang enak aja sih karena emang di perjalanan itu kita ditemanin juga sama embe ya kan, kambing, sapi, kerbau ya kan, banyak juga sih itu sampai nutupin jalanan anjir. Oh iya, gua hampir nabrak tuh kambing tuh. Anjir itu kambing nggak mau minggir, padahal udah ada tempatnya gitu di tebing-tebing dia tuh sambil makan rumput, tapi ini tengah-tengah anjir, tengah jalanan. Oke sih itu. Lu gimana ya? Kalau gue kenyamanan jelas turunan sih, gue kebalikannya. Gue antitesis dari dua orang ini. Gue turunan pas yang amfiteater itu kan udah bukan rolling sih, emang udah bagus turun. Wah itu gokil sih, Tinggal ke laut ya, tinggal ke pantai. Terus pemandangannya landscape tuh sampai kepikiran kok orang sini kok enak gitu tinggal di tempat yang pemandangannya bagusnya kayak gini gitu. Kacau. Gitu sih gue. Panjang lagi kan turunan tuh. Kalau gua soal kenyamanan ya selama perjalanan kemarin itu sebenarnya tergantung kita sih, walaupun jalannya sepedes apapun, kalau lo dibikin nyaman ya nyaman-nyaman aja ya. Nah itu. Intinya mah biar nggak bete gimana lo bisa nyiptain suasana gitu, Lu ngobrol bikin apa nyaman gimana. diri lu sendiri ya kayak gimana? Beda Video orang. call sama pacar. Itu semangat asli. Di jalan lu ya. Itu Anjir capek nungguin Gue ya cuy. sendiri aja. Soalnya makan Oreo aja. soalnya apa? Itu posisi udah pada jauh-jauh. Ya gue inget dari dia ngomong jangan matinya aku sendirian. Yang posisi itu kan tengah bolong ya, ngapain takut gue. Enggak sih, lebih ke bete sebenarnya. Iya bete nggak ada. Posisi udah jauh-jauh ya kan. Ya udah itu gue video call pacar aja gitu. Video call sama kalau gua ngobrol sendiri sih. Apa aja gua jadi bahan ngobrol. Ada orang lewat papasan ya. Gua ngobrol aja sendiri walaupun orangnya nggak nembalin juga gitu. Sama sepeda, sama stem tuh kan ada bisa ngaca tuh ngobrol. Iya kenyamanan di jalan ya itu. Gimana lu bisa nyiptain kenyamanan aja gitu lah menurut lu sendiri. Dengan medan yang lu tempuh lah. Tanjakan mau turunan. Serah. Kenapa tetap gas cuma berempat? Pertama karena planningnya mendadak sore, terus dari masing-masing teman-teman di luar yang berempat ikut ini pada nggak bisa juga, dan yang iya aja, yang ayo aja tuh cuma ini aja gitu. Terus Jadi ya udah berempat aja deh. Terus kayak kepikiran kalau misalnya di hari itu tiba-tiba nambah orang yang ranger gitu, tiba-tiba gue itu tuh kayaknya belum tahu kapasitas orang lain gitu, takutnya kitanya kewer atau dia kebaliknya gitu. Takutnya kita yang ditungguin, bukan kita yang nungguin. Kebalik ya kan gak enak ya kan kayak gitu. masa kita yang ngajak kita kayak Parah gitu ya. Kan kalau ini mah berempat udah pada tahu kapasitas masing-masing gitu. Aibnya juga udah tahu sih. Apalagi membutuhkan satu Lagi yang kita yang maju. Terus cara ini ngantuk. Lu pernah ngantuk gak pas jalan? Ngantuk mah ngantuk gue nih. Cuman kalau dari segi tidur gitu teratur banget kayaknya ya. Cukup Jam sih 10 kalau tidur. aja di daerah Cikembar itu udah tidur tuh. Cikembang iya. jam 10 jam 11. 10-an lah, 10-11an. Sebelum jam 11 kita udah berhenti, udah ngeres. Itu udah tidur di pos ronda, pos ojek ya. Ya gue pikirnya pos ronda ya kan, pos ronda
kampung situ gitu, nggak taunya pas pagi tuh udah mau pagi subuh Subuh jam 4 ya berangkat gitu. ibu keluar mau ke pasar nanyain ojek ojek Terus gua sepeda nyari. semua kan Ojek naik sepeda, Bu. Oh iya naik sepeda. Di kata gue. itu kok sepeda gua ada jalurnya mah nggak apa-apa deh. Ayo naik Berdiri ya di belakang. pegang pundak gitu. tapi bagusnya sih bapak pamjeknya itu datang langsung Bener. Iya. langsung datang gitu atas ibu gitu Tapi kalau tidur ya cukup sih kita. Terus di Ciletu juga kita homestay. Homestay ya tidur di kasur lah, nggak diupin-upin amat gitu. kita ya biar nggak ini banget sih ya Untung nih udah tua. Oke, kalau soal tidur lebih kayak proper lah paling enggak, biar kata tidur di pos ada yang sleeping bag, ada yang pakai sarung, Ada yang pakai mantel, paling enggak lebih cukup lah gitu. Buat istirahat kita harus tetap ada meremnya, ada meremnya. biarpun mobil kenceng-kenceng ya. Itu Pak. Pas di pos ronda tuh daerah Cikembar, gue tidur ayam ya. Lagi enak-enak tidur ya, namanya jalan lurus kosong kan, mobil motor cepet banget Kenapa? Jalur Yang truk itu berisik. sih bener jalur truk itu. optimum tuh tambah lagi hari Sabtu kan tuh jatuhnya ya, banyak yang touring kan tuh, jadi banyak motor-motor yang Ngabers. berisik. Jadi pas tidur itu bangun. ya gitu jadi nggak pules gitu itu cuma gitu. Cukup sih segitu mah kalau menurut gue ya. Itu terus kalau buat ngatasin tidur sih sebenarnya kalau gua karena kebanting sama si capek dan ngejar waktu juga gitu biar gue cepat dapet tempat buat ngeres itu ya terus aja gitu akhirnya lupa sendiri sama si ngantuknya gitu. Sama bercanda jangan lupa. Sama bercanda Itu ngurangin ngantuk banget. itu tempat benar-benar gelap segelap-gelapnya gitu Naikin mood juga kalau bercanda. Iya, Iya, yang tadinya lu capek Jadi ngantuk. kayak mukul. awal takut juga ya biasa aja gitu Itu bener. awal takut juga biasa Jadi, aja Kalau kondisi lu capek, yang namanya takut tuh nggak ada anjir. Mau jalanan segelap apapun, Tapi lu sendiri mau lu di catcalling kayak sama Sendiri, siapa gitu. iya dikit calling sama yang putih. aduh Cuek ya. Cuek asli, udah nggak peduli lah nggak intinya. peduli. Cuman yang dibikin takut malah sebenarnya kalau gua orang sih Orang Iya, benar. daripada yang tak kasat mata, lebih ke orang sih kalau gue. sampai pas tidur di pos kan gua ngebayangin tuh nggak ngebayangin sih Was-was aja gitu karena kan kita ya sepeda ya kan kita sepedahan begitu tidur Capek di pinggir kondisinya. jalan capek pengen- Ada sepeda pengen yang tidur. ditumpukin pakai kursi. Lu itu Biar kalau ada yang iseng ada suaranya nih Susah gitu, ada Iya, yang nyari. taliin pakai tali sepatu lah. Tapi Segala tau gak? macem. Lu tau gak? Gua sepeda tuh gua tidur juga itu sepeda gua peluk aja Oh iya dia gini. gua pegangin tuh sepeda gua saking takutnya itu sepeda ada yang bawa lagi kan Soalnya bener-bener terbuka banget ya. Beneran Terbuka pinggir banget, jalan kita beneran tidur. pinggir jalan sampai akhirnya gua peluk tuh sepeda gua pegangin gua sambil tidur Saking sayangnya. Nggak mau kehilangan. Cowok tuh gitu kalau udah nggak mau kehilangan. ya ibarat kata itu pendamping gua kedua setelah keluarga sih. Iya, tuh. Kalau untuk persiapan paling utama banget sih sebenarnya dari perlengkapan pribadi, terus itu udah safety first banget sih. Terus kedua tuh sepeda udah pastinya kayak model harus di service dulu, harus di overhaul atau semacamnya pasang aksesoris kayak Cek lah. pasang Rak. rak, terus Mounting, Angel ya buat si penopang tas aja sih sebenarnya. Tapi emang kokoh banget itu rak, gua nggak Asli. bohong. Iya bener. Terus Oke lah ya. apa namanya? Triangular reflektornya juga gua udah terang Terang banget ya. Apalagi gua nggak pakai lampu belakang ya kan. Iya dia nggak pakai lampu belakang nih. Lampu belakang. Nekat banget sumpah. Bisa ceki-ceki di Suncaster. Ih, Iya. Ngaruh tuh. The best. Si rak juga kuat banget. Tas gua sama Mas Angga termasuk tas yang paling gede ya, maksudnya Bawanya logistik. bawa logistik yang paling banyak gitu ya. Ibaratnya bobot paling gede gitu ya. isi tas dia nih. Sama sepeda dia beratan tas gua. Kulkas anjing di bawah. Itu sepeda kalau diangkat begini, depannya yang turun ya. Gua aja nyampe berapa kali oleng gitu. Maksudnya ya kena lubang dikit gitu karena ya nggak stabil kan ya tasnya. Tapi dari rak beneran
ngaruh banget, maksudnya kuat banget benar-benar rak gue menopang ya. iya dibanding rak gue yang sebelumnya gitu ya. Itu tuh lu pakai rak yang model yang barunya yang Piccolo ya? Oh iya, Piccolo ya. Piccolo namanya sih. Sama si Produk itu Suncaster. yang collab Produk sama Suncaster tuh. si Triangle collab sama Arana. Arana. Oh iya benar. Sampai Itu sekarang membantu banget sih, sama membantu apalagi yang menopang selama perjalanan, terus menerangi selama gelapnya malam. ada dulunya. Sama Kalau nominal iya nominal. total semuanya ya lu tahu sih, lu tahu lah harusnya. Kalau Lu berapa kira-kira? kalau dihitung ini ringgit berapa ringgit? Jangan ringgit lah. UMR Bogor sih kalau gua mah udah. 1 bulan gaji lu. 1 bulan gaji lu lah. Sampai ada UMR. yang nge-DM lu ya. Iya nge-DM dia nih. Bang touring mulu duitnya dari mana? Gua ketawa itu. Padahal touring baru sekali anjir, touring baru sekali. Baru sekali di tahun ini. Iya, Iya. touring baru sekali. Mungkin maksudnya kita main kemana-mana tuh dia nganggapnya kita touring mungkin. Padahal di Bogor-Bogor juga. Padahal masih Bogor-Bogor juga. Main touring baru 2 kali kita Paranggombong. Para ngomong sama ini. Ya intinya mah ya segitulah UMR Bogor kurang lebih kalau gua ya. Kalau Dari- dia lebih nih. Soalnya bisa dilihat dari logistik yang dibawa dia berdua. Banyak kan kasih beratnya kayak apa tuh? Belum jajan-jajan pribadi. Itu sih bener. Di air sih penting tuh, udah sering banget di air. Penting banget itu. Biar perut juga nggak kosong. Cemilan-cemilan coklat lah, Fit Bar kayak gitu-gitu. Arti touring menurut gua, ya gua main sepeda belum lama sih. Pandemi lah ya. Belum lama di 2 tahun ini, tapi kan tahun sebelumnya. Nah sebelumnya lu zaman fiksi kan lu ya. Ya bohong juga sih kalau main sepeda baru sebentar mah, ya dari kecil aja. Dari kecil aja udah megang sepeda gitu. Malah naik sepeda dulu ya. Menurut gua arti touring itu ya pada umumnya touring kan perjalanan jauh ya. Lu menggunakan kendaraan mau yang berbensin atau yang tanpa bensin kayak sepeda. Menurut gua yang touring menggunakan kendaraan tanpa bensin itu the best banget sih. Di sisi lain juga gua ngerasa touring itu lu jadi punya waktu banyak buat diri lu sendiri. Lu bisa ngobrol sama diri lu sendiri, lu bisa ngobrol sama stem sama stang ya, enggak bercanda. Kalau jadi lebih banyak ngobrol sama diri sendiri sih selama perjalanan itu. Terus nambah memori juga nih buat lu yang sering goes ke daerah sendiri, nikmatin daerah sendiri yang kaya akan keindahan alamnya gitu. Gue pengen nyobain itu di kota lain gitu. Menurut gue itu sih. Tau kalau menurut lu semua nih arti touring. Kalau gua arti touring ya gua cuma buat ngilangin rasa stres aja sih di rumah, karena kan sebenarnya bukan stres amat sih, emang kan. Lu di rumah stres mulu. Ada Ada salah ngomong. Revisi nggak stres amat. Salah. Ntar gua nonton ya. Aduh. Nggak itu bohong. Stres mulu. Lanjut aja udah. Apa tadi? Arti touring. Touring. Takut salah ngomong. Arti touring buat gua ngilangin rasa penat sih. Penat di rumah aja. Nggak cuma di rumah sih, maksudnya kehidupan biar gua ada kayak refresh aja keluar, Nambah warna lah. liburan, nambah warna, biar ya salah satunya lu bisa kenal banyak orang ya kan di luar sana, mungkin gua nanti ketemu sama orang yang touring juga, ya nambah wawasan juga lah, pengalaman lu gitu, pengalaman nggak cuma touring doang gitu, banyak lu sepedaan biasa juga lu bisa nambah wawasan sih. Kalau touring itu paling itu aja ya. Jadinya lu gimana? Kalau gue ke apa ya, pengalaman sih kalau gue sebelumnya emang orang itu suka jalan jauh ya sebelum kenal sepeda. Jadi kayak motor, sepeda, jalan kaki gitu kan. Kabers banget nih. Ini kan anak Dulu motor. belum ada kabers. Oh, belum. Jadi kayak gue pengen ke suatu tempat yang baru, tapi ya itu nggak menggunakan kendaraan berbensin gitu, bahan bakar gitu. Lebih ke pengalaman sih sama ke ya healing, nenangin hati gue yang lagi mumet pikiran dari kuliah gitu kan. Cewek kali. Kuliah lo, aduh ya Allah. Ya dari kuliah sih intinya. Ya, liburan nenangin refreshing otak. Itu sih kalau gitu. Tapi kalau dihitung-hitung liburan tanpa bensin ya, liburan tanpa bensin sebenarnya sama aja nggak sih?
sama aja. Gue asli, gue sama sekali nggak kepikiran gitu bakal nyampe ke ujung genteng. Naik motor aja gue nggak pernah ngerencanain aja. Naik motor, naik mobil, Nggak ini pernah. sepeda. Bukan Lu nggak pernah bisa. rencanain, emang nggak pernah juga kan kesana pakai dia. Itu kan Gua- baru sekali gua. Gua aja nih dari Pelabuhan Ratu pernah sempet pengen ke ujung genteng, pas gua lihat di Google Map, buset, udah ngap gua ngeliatnya. Bega, ya? Iya, segitu gua kendaraan motor gitu ya, sama mobil atau mobil. Udah ngap gitu. Ini gua naik sepeda, tapi gua nyampe gitu kan. Gitu. Alhamdulillah nyampe. Kalau menurut lu, Duri itu? Oh kalau gue lebih ke momen di perjalanan, kayak gue ketemu orang baru, terus gue ngerasain egonya gue di jalan, kayak gue capek, gue pengen berhenti, gue merasa kayak ditinggal atau ketinggalan atau ninggalin, kayak gitu-gitu sih. Gue lebih momen-momen di jalannya. Kalau soal Zeus tujuannya sih nggak ada sih, gue cuma pengen aja gitu jalan-jalan aja, ngerasain momen kayak gitu. Pengen tahu si kekuatan gue tuh nyampe mana gitu. Gue Kapasitas sendiri. bisa nggak kapasitas gue tuh buat ngelawan. Oh ini jauh nih. Oh berarti Bentang Jauh bakal ikut nih ntar 2023 nih kalau ada ya? Tergantung sepedanya pak. Kalau ini gue nggak pede gue. Tuh, nyari yang mau support sepeda ya. Ya Tapi enggak. kalau yang support ikut nggak? Alhamdulillah. Pede ya? Pede. Insya Allah ya, insya Insya Allah. Allah. Mental sih yang penting, mental. Mental sama fisik dah. Satu mental, kedua fisik. Lu harus buat nggak kuat amat juga ya, gampang sih ya urusan. Lu harus kayak dorong sepeda apa segala macam. Tapi bagusnya kemarin kita nggak ada yang dorong ya. Iya. Nggak ada dong, apa sih itu dorong? Wajar sih sebenarnya menurut gue kalau dorong mah. Nggak juga menurut gua. Ya sombong gue dorong. Awas tuh kalau dorong ya. Kecuali lu kayak lu tuh di depan nih, lu di depan jalan mulus, terus tiba-tiba lu kayak nemu tembok gitu kan. Nah, baru lu harus dorong, mungkin lu harus lemparin di sepeda. Kan nggak mungkin juga ya, selagi masih goes pelan-pelan aja, nggak usah ngebut, pelan. Lu ikutin si alurnya tuh gimana, insya Allah nyampe sih. Gak ada yang nyangka, pokoknya ini bakal nyampe. Gak ada yang gak mungkin, intinya mah pasti mungkin semuanya. Kesan-kesan ya buat perjalanan kemarin ke ujung genteng. Kalau gue pribadi, kesan kemarin itu wow banget. Wow. Jalanannya oke, ya dibilang berat, dibilang enggak, suka gitu ya sama tuh jalan gitu. Pemandangannya yang the best banget. Nggak ada di Bogor yang kayak gitu kayaknya ya. Yang bikin capeknya hilang tuh ya pemandangannya. Itu ya. Gue juga nggak nyangka, makanya yang tadi bilang bersyukur banget orang-orang sini Ya. yang tinggal di sini gitu. Lu keluar rumah tanpa harus naik pesawat, tanpa harus Perjalanan jauh menempuh gitu. perjalanan berapa puluh jam gitu buat nyampe ke tempat yang Sebagus itu. gokil. Pede healing lah pokoknya orang sana. Itu setiap hari santai kayak gitu ya. Santai. Bener, duduk di depan Pagi-pagi, rumahnya, ya kan? ngeliat view. Waduh. Itu jadi yang tadi lu bilang apa nama daerahnya, Ampi Teater ya kan? Teater. Itu jadi Landscape gitu deh. patahan lembah lempeng gitu, tebing Tebing-tebing ya. itu ngebikin Si landscape savana ya, savana gitu. lembah ya, Iya. pokoknya rumput hijau, terus dikelilingin bukit, banyak air terjunnya ya. Itu Iya. kali geopark ya. Iya itu. Kita kan ke geopark Ciletunya ke Geopark, pantainya nih, pantai apa sih namanya? Palangpang. Jadi Banyak nggak ke air terjunnya, jadi cuman ngelihat dari selama perjalanan itu, oh ini ngelewatin banyak banget ya air terjun tuh asli. Cuma satu di situ gue bingung. kelihatan juga gitu di jalan juga, kelihatan kayak ada air terjun ya, walaupun agak sedikit keruh gitu. Itu kesan gue, itu gue bisa ngelihat tempat yang seindah itu tanpa menggunakan bensin. Itu sih. Ya intinya mah ya sejauh-jauhnya lu pergi gitu jalan kemanapun itu ya, inti tujuannya ya lu harus pulang lagi ke Tujuannya rumah. Ibaratnya lu mau pulang ke rumah tapi muter dulu ke Sukabumi, baru pulang gitu ya. bikin jauh dulu. Mampir dulu. Dari rumah ke Suncaster, dari Suncaster mau pulang nih ke Sukabumi dulu yuk. Karena mau balik gitu ya, mau balik kan. Mampirnya ke situ. Sampai nunggu berhari-hari dulu. Udah gitu, udah sampai Sukabumi, kita kemana? Ke laut. Ya udah ke laut. Ada gunung, naikin dulu ke gunung ya kan. Ada jalan mudah, nyarinya yang sulit. Jadi kemarin tuh kita over berapa jam? 20-an lah. 20 km ya. Lebih. 20 lebih. Yang seharusnya ya kan
karena kita lewat si jalur waluran ya kan ada. Jadi nggak lewat loji, nggak lewat iya, bibir ya, pantai. bisa tinggal turun tapi kita emang pengen hindarin si puncak Dharma. Tanjakannya puncak Puncak Dharma. Dharma namanya tanjakan. Karena rekomendasi orang-orang juga. Iya, rekomendasi orang-orang juga. Emang agak muter tapi Tanjakannya nggak udah. tanjakannya nggak terlalu dibilangnya. Pas ditanya kenyataannya berapa kilometer Pak kalau lewat sini paling 30 ya. Ya kedengeran di kuping, tapi dia nyebut 6 kilo lagi gitu, tapi nggak kedengeran sama kita. 30 gitu. Yang kencengnya 6, 30-nya mah kecil. 30-nya jalan. Udah gitu kalau jalanannya gimana sih? Jalanannya bagus kok, nggak banyak nanjak, emang bagus. Nggak banyak bukan nggak banyak nanjak. Sebenarnya itu Nanjaknya nggak parah. nggak parah, bukan nggak banyak nanjak, nggak parah, landai, cuman Tapi full. Tapi full nggak udah nanjak yang terus. kurang lebih kalau di ya di 30-an lah, nanjak puluhan kilo tapi Nanjak konstan gitu. landai ya. gitu ya. Itu momen dimana kita udah mulai pecah. Ya. 20 km lah, 10 km udah nggak ada yang kelihatan. Itu salah satu bagian yang berkesan ya. Itu Udah nggak nunggu-nunggu, pokoknya mah tinggalin ya. Makanya jalanannya dibilang Tapi tetap ketemu juga. Iya. pedes, ya pedes, dibilang nggak enak tapi suka gitu. Sama pemandangannya kebayarnya itu. Intinya Itu sih sama kesan pemandangan. menurut gue. Kalau dari lu, Pak Dian? Sama lah. Sama, ya? kurang lebih kayak gitu juga. Yang dia rasain, gua rasain juga masalahnya. Ya touring bareng ya. Iya. Kayak gitu doang sih. Menurut gue pesan dari perjalanan kita kemarin satu sih, sebelum lu melakukan perjalanan jauh nih buat teman-teman yang pengen touring naik sepeda, pertama lu harus dapat restu dulu sih dari orang tua, itu udah pasti tuh. Penting itu. Restu dari orang tua, Istri, pacar, ya kalau yang punya istri lah tuh lu izin, visa ya, Bisa. udah aman. udah pasti. Persiapan pribadi mulai dari fisik, sepeda dan lain-lain, itu sih yang harus dipikirin matang-matang gitu biar perjalanan lu mulus. Itu sih. Semulus-mulus. Obat pribadi juga penting tuh. Iya penting banget. Sama- Jaga-jaga obat-obatan. Sama duit sih. Itu spare duit lah paling ya. Ya, Itu lebih. penting banget karena banyak hal-hal Yang tak nggak terduga. terduga gitu kalau di jalan, kayak lu jajan makanan cemilan atau tiba-tiba ada Ya amit-amit sepeda Tukang trouble potong, gitu kan. Atau lu lagi lapar ngeliat bakso pengen. Duitnya di receh tapi bukan yang ada di ATM ya. Di ATM aja kemarin kita nyari susah. atau ke BRI-Link gitu sih. Biar healing. Itu syukur-syukur ada BRI Link ya, ibaratnya ATM biasa. Masih keselamat lah gitu. Agen gitu kayak agen. Iya. Kalau lu rute jalur-jalur yang emang benar-benar jauh dari orang-orang, harus dipikirin juga tuh sebelum lu sampai ke tempat itu, ya lu udah harus ada duit yang cukup lah. Iya. Cash. Megang Cash, uang ya. cash. Di kantong gitu. Soalnya nggak ada yang tahu sih di jalan kita ya. Iya. Ya itu amit-amit ada apa-apa trouble di jalan kan ya butuh uang juga buat kayak minta bantuan orang gitu kan, diangkatin naik motor atau naik mobil kalau sepedanya trouble kan kepake juga gitu. Jadi emang harus dipikirin matang-matang Atau sebelum. lu sakit ya ke rumah sakit ya kan, ke klinik gitu kan. Jangan kayak kita ya, Kenapa emang kita mendadak. Jangan. Tuh. tiba-tiba touring kan namanya Jangan juga. dicuri. Ditiru. Syukur-syukur di perjalanan nggak ada apa-apaan tuh kita kemarin ya. Alhamdulillah Iya. ya aman sih. Dengan persiapan yang Kurang matang. kurang dari Ada satu apaan tuh? HP Jawa mati. Oh, Nah, itu. bener. Dia salah satu untuk trouble. Media lu buat berkomunikasi sama siapapun nih. Kalau lu ada di posisi yang benar-benar urgent, kan cuma HP yang lu punya. Nah, itu juga harus diperhatiin tuh, Spare power bank. power Power bank. Salah satunya. Terus pinter-pinter irit baterai. Kita kemarin power bank 2 biji ya. Yang satu Gua- dipakai terus buat lampu. Ya udah operasionalnya satu doang anjir. Kayak HP pada ketam. Itu aja berantem masalah power bank. Power bank mau minjem power bank, HP udah pada lobet. Iya. Soalnya kan di situ tuh lu HP itu standby, apalagi kayak handphone gue nih. Oh, gue standby kayak Strava ya. Strava Ya, otomatis kan udah pasti Nyedot nyedot baterai. banget baterai kan, makanya sampai matinya tuh handphone gue, sampai error lah, sampai nggak nyala lagi tuh. Sampai harus servis dulu. Harus baru servis jalan. juga. Ya gara-gara itu, bukan gara-gara itu sih, emang udah waktunya, mungkin udah waktunya saya. Lagi apes itu. Ya, ya udah akhirnya si Strava gua, handphone gua mana ya tadi ya, si Strava gua ya error, satunya error, jadi si
mapnya itu race map kita tuh nggak kehitung, Nggak kehitung normal. 30 Semua- kilo ya? Semua Nggak kebacanya ya? 30 kilo tuh nggak kebaca, jadi kebaca pas di akhir Alfamart terakhir tuh kita kisaran 150 kilo, dan dari Alfamart ke homestay Ciletuh itu kurang lebih 28 kilo lagi lah. Nah si 28 kilo ini kebuang karena si errornya si Strava gua, jadi nggak kebaca. Akhirnya kebacanya cuma lurus aja, sedangkan itu kan Kayak jalan pesawat. iya drone lewat. Sedangkan itu kan jalan pada belok-belok, tanjakan turunan gitu ya. Itu nggak kebaca jadi cuma lurus doang. Akhirnya yang kehitung di Strava cuma 150 kilo, sedangkan itu lebih dari itu bolak-balik di kisaran 100 lah. 400-an lah. Belum kehitung lomba yang nyasarnya dulu. Nah itu Motong berapa bukit tuh kita? kalau ditotalin itu berarti kan kalau kita berangkat kemarin 178 dikali 2 aja. Ditambah lagi sama yang dari Ciletuh ke Ujung Genteng itu kan 50-an 2 kilo lah, 50-an, berarti anggap aja 50, 172 ditambah 50 ditambah lagi sama balik, ya segitulah kurang lebih tak terhingga lah. Jangan hitung-hitung. Tak terduga, bukan terhingga. apalagi kayak perjalanan balik ya kan, perjalanan balik aja kita ya udah nggak ingat kayak lu harus bikin video, Udah nggak mikirin sih. Ketemu malam, iya kayak kita berangkat juga kita nggak banyak dokumentasi malam karena iya Gak ada yang bisa diabadikan. bisa difoto juga, jadi gelap semua ya. Lu mau video apaan anjir? nggak ada momen-momen yang apa ya yang tertangkap kamera kalau itu tuh bagus gitu. Maksudnya perjalanan pulang lebih dominan malam kita. dan Ketemunya. dan ngejar Waktu. juga karena emang Ada yang kerja. hari Senin kerja Mepet kan. kayak gue izin lagi kan. Nggak bisa ya mepet, emang nyampeinnya tuh benar-benar udah terang lah ya, udah jam nggak tahu sih jamnya nggak ngeliat Jam jam 8-an. ya jam segitu pokoknya kita nyampe itu udah Sampai terang. rumah jam segituan kalau nggak salah. Ya istirahatnya istirahat biasa, paling kita kayak rehat di Karena Udah udah malam malam juga si Alfa Indomaret udah nggak pada tutup. lebaran jam 10 kan tutup. Jadi kayak cuma sekedar ada tukang warung Warung pinggir Jalan jalan atau gitu ya ya. biasa ya cuma beli minum biasa istirahat Ya, sebentar duduk-duduk rebahan dikit bentar. Gak ada yang merem, gak ada. Yang merem gak ada. lagi lanjut Yang merem dimarahin sama dia. Terus, soalnya itu dia emang tujuannya udah, yuk cepet sampai rumah yuk. Nah itu. Itu sih. kayak udah ada di apa sih dulu tuh Udah dipanggilin nasi sama kasur, itu tuh, gitu. Makan gua dong tidur nih sama gua gitu. iya kayak gitu Udah ditungguin. iya makanya jadi harus buru-buru juga sih benar ya, itu salah satunya Perjalanan singkat, tapi berkesan banget. Iya, Kemarin. sama ini sih satu lagi kok gue selaku dari perwakilan tim Sancheser gue ngucapin terima kasih banyak udah ngasih peluang gue buat ikut bareng mereka Ali Trabas. Tentunya gue juga, kita ya dari Ali Trabas, ATBS, apapun itulah singkatannya. Intinya terima kasih buat Terima kasih banyak Sancheser sama teman-teman yang udah support kemarin perjalanan singkat kita gitu. seharusnya itu di jam kerja gue gitu gue sampai izin gitu kan gue izin akhirnya dia ngizinin gue untuk pergi sebentar lah gitu pergi sebentar bareng Ngizinin untuk pulang tapi ke Sukabumi dulu. kayak gitu makasih banget terutama The best. si Mas Yoga, Ya. Mas Rusmin Mas Rusmin. dan tim-tim yang lainnya yang udah support kasih banyak. Alhamdulillahnya kita selamat sampai tujuan lagi. Itu penting banget sih. di rumah. Gokil full support lu. Terbaik. Semoga di tahun-tahun selanjutnya kita bisa ngerasain touring bareng-bareng lagi lah. Amin. Pengennya sih. Dengan rute yang berbeda-beda. Iya. Lebih banyak lebih banyak orang lagi yang ikut gabung ya gitu ya. Asik kayaknya gitu ya. Asik banget gitu kita rame-rame ya kan. Berbarengan bisa nambah cerita juga, wawasan lagi ya. Ya itu sih. Apalagi Cukup. Gaya lu.
lagi berdoa.